Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang klasifikasi persamaan diferensiasi. Saya Siti Zulfa dengan NIM D10412010006 bersama rekan-rekan saya yaitu Muhammad Rehan Fadilah dengan NIM D10412011012, Kesha Ramita Pangaribuan dengan NIM D10412010022, Febio Lejimahani dengan NIM D10412011032, Akmal Sakirin dengan NIM D104120150, dan Wendy dengan NIM D10412015056. Pertama, pengertian persamaan diferensial. Pembahasan persamaan diferensial atau PD diajarkan guna untuk pencarian solusi dari sebuah masalah yang erat kaitannya dengan laju pertumbuhan penduduk, laju perkembangan bakteri, kinematika partikel, hukum Newton, dan sebagainya. Persamaan diferensial atau ordinary differential equation diartikan sebagai suatu persamaan yang mengandung satu atau beberapa turunan dari satu variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Rumus umum f, x, y turunan pertama, kedua, dan sampai ke n sama dengan 0, rx sama dengan ai dikali d aksen fx. Klasifikasi persamaan diferensial dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan tipe, orde, derajat, nilai variabel bebas, linearitas, dan homogenitas. Pertama, berdasarkan tipe. Pada klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan tipe terbagi menjadi dua jenis, yaitu PD biasa dan parsial. PD biasa merupakan sebuah bentuk persamaan yang memuat turunan satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas suatu fungsi. Contoh persamaan gerak pegas tanpa redaman, di mana YT sama dengan posisi massa pada saat T, dengan M sama dengan massa, dan K adalah konstanta pegas. Kemudian PD parsial merupakan persamaan diferensial yang memiliki lebih dari satu variabel bebas, dengan contoh persamaan potensial dan persamaan difusi atau induksi panas. Kemudian dilanjutkan dengan teman saya yaitu Akmal. Baik, kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan orde. Persamaan diferensial orde 1 mempunyai bentuk dy atau dx. dy per dx sama dengan fty. Apabila fungsi f bergantung linear pada variabel bebas y, maka persamaan tersebut dapat dituliskan menjadi dy per dt ditambah pty sama dengan gt. Persamaan diferensial linear orde 1 adalah apabila fungsi f bergantung linear pada variabel bebas y, maka persamaan tersebut dapat dituliskan menjadi dy per dt ditambah pty sama dengan gt. Syarat p dan g masing-masing kontinu pada suatu interval alpha kurang dari t kurang dari beta. Contohnya adalah dy per dt ditambah setengah kali y sama dengan 5 per 2 t, dengan pt sama dengan setengah dan gt sama dengan 5 per 2 dikali t, di mana p sama dengan fungsi konstan dan g sama dengan fungsi linear. Contoh soal yang pertama yaitu dy per dx ditambah 2x tambah 1 per x, y sama dengan e pangkat min 2x. Pembahasannya itu integral px dx sama dengan integral 2x tambah 1 per x, dx sama dengan 2x tambah 1 nx. Kemudian didapatlah faktor integrasi yaitu e integral px dx sama dengan e pangkat 2x ditambah 1nx sama dengan e pangkat 2x. E pangkat 1nx sama dengan xe pangkat 2x. Lalu kita kalikan faktor integrasi ini ke persamaan awal yaitu dy per dx ditambah 2x tambah 1 per x, di mana y sama dengan e pangkat min 2x, sehingga diperoleh xe pangkat 2x dy per dx ditambah xe pangkat 2x, 2x tambah 1 per x, y sama dengan x e pangkat 2x, e pangkat min 2x atau d per dx xe pangkat 2x, y sama dengan x. Kemudian kita dapatlah integrasi kedua ruas terhadap x, sehingga diperoleh xe pangkat 2x, y sama dengan integral x dx xe 2x
Y sama dengan setengah X kuadrat ditambah C. Kemudian Y sama dengan X per 2E pangkat 2X tambah C. Lanjut. Bentuk umum persamaan diferensial linear order 2 dengan koefisien konstan yaitu A0 dikali D pangkat 2Y per DX pangkat 2 ditambah A1 DY per DX ditambah A2 Y sama dengan 0. Misal Y sama dengan E pangkat MX, maka DY per DX sama dengan ME pangkat MX dikali D kuadrat Y sama dengan M kuadrat E pangkat MX, sehingga persamaan di atas ditulis menjadi A0 M2 MX ditambah A1 MEMX ditambah A2 EMX sama dengan 0. Faktorkan menjadi EMX A0 M kuadrat ditambah A1 M ditambah A2 sama dengan 0. Sehingga dari sini menjadi 4 A0 M kuadrat ditambah A1 M tambah A2 sama dengan 0. E pangkat MX tidak mungkin bernilai 0 untuk setiap X. Persamaan A0 M kuadrat ditambah A1 M ditambah A2 sama dengan 0 selanjutnya disebut persamaan karakteristik. Akar penyelesaian untuk M dinamakan akar karakteristik. Kemudian ada aturannya, yaitu M1 dan M2 adalah akar penyelesaian dari persamaan karakteristik serta D adalah diskriminan persamaan kuadrat itu. A, jika M1 tidak sama dengan M2, maka D lebih dari 0. Maka solusi umum persamaan tersebut adalah Y sama dengan C1E pangkat M1X ditambah C2E pangkat M2X. B, jika M1 sama dengan M2 sama dengan M, D sama dengan 0, maka solusi umum persamaan tersebut adalah Y sama dengan C1E pangkat MX ditambah C2XE pangkat MX. C, jika akarnya imajiner, D kurang dari 0, berbentuk M1,2 sama dengan A plus minus BI, maka solusi umum persamaan tersebut adalah Y sama dengan E pangkat AX C1 sin BX ditambah C2 cos BX, rumus Euler. Next. Baik, saya akan menjelaskan klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan derajat. Derajat atau degree dari suatu persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi suatu persamaan diferensial. Contoh yang pertama, 1 tambah DY per DX pangkat 2 yang merupakan turunan pertama sama dengan 3 D pangkat 2Y per DX pangkat 2 yang merupakan turunan kedua. Sebelumnya kita lihat lagi definisi derajat. Derajat adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi. Nah, turunan tertinggi dari contoh yang pertama itu adalah turunan kedua, yaitu 3 D pangkat 2Y per DX pangkat 2. Kemudian kita lihat pangkat dari turunan kedua. Pangkatnya tidak ada, berarti pangkatnya sama dengan 1. Jadi, contoh pertama adalah persamaan diferensial biasa orde 2 derajat 1. Kenapa orde 2? Karena turunan tertinggi dari contoh pertama adalah turunan kedua, yaitu 3 D pangkat 2Y per DX pangkat 2. Dan kenapa derajat 1? Karena pangkat tertinggi dari turunan kedua adalah 1. Selanjutnya contoh yang kedua. Pada contoh kedua ini turunan dilambangkan dengan aksen, yaitu X kali Y aksen pangkat 3 ditambah Y aksen pangkat 4 dikurang Y sama dengan 0. X dikali Y aksen pangkat 3 merupakan turunan kedua, dan Y aksen pangkat 4 adalah turunan pertama, dan turunan tertinggi adalah X dikali Y aksen pangkat 3. Kita lihat berapa pangkatnya adalah 3, sehingga contoh kedua adalah persamaan diferensial orde 2 derajat 3.
Selanjutnya contoh yang ketiga, dy per dx pangkat 2 ditambah 2y sama dengan 0. Turunan pertamanya adalah dy per dx pangkat 2 dan merupakan turunan tertinggi. Kemudian kita lihat pangkatnya adalah 2. Hingga contoh yang ketiga adalah persamaan diferensial orde 1 derajat 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Wendy. Baik, yang keempat, klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan nilai variabel bebas. Jika dalam suatu persamaan diferensial diberikan suatu kondisi tambahan dengan suatu nilai yang sama pada variabel independennya, atau baik fungsi maupun turunannya, maka dikatakan persamaan diferensial tersebut sebagai masalah nilai awal atau initial value problem. Jika kondisi tambahan yang diberikan merupakan nilai yang berbeda pada variabel independennya, maka dikatakan sebagai masalah nilai-nilai batas atau boundary value problem. Contoh yang pertama, persamaan diferensial turunan kedua y ditambah dengan 2 dikali turunan pertama y sama dengan berpangkat x, di mana nilai y sama dengan 1 pada saat x sama dengan p, dan nilai y aksen sama dengan 2 pada saat x sama dengan p. Ini merupakan bentuk initial value problem, karena terdapat dua kondisi, yaitu pada x sama dengan p dan x sama dengan p, dengan nilai y sama dengan 1 pada saat x sama dengan p, dan y aksen sama dengan 2 pada saat x sama dengan p. Contoh yang kedua, coba kita bandingkan dengan contoh yang kedua dengan persamaan diferensial yang sama namun dengan kondisi yang berbeda, di mana nilai y itu sama dengan 1 pada saat x sama dengan 0 dan y aksen bernilai 2 pada saat x sama dengan 1. Ini merupakan bentuk boundary value problem, karena dua kondisi tambahan diberikan pada nilai s yang berbeda, yaitu pada x sama dengan 0 dan x sama dengan 1, di mana nilai y akan sama dengan 1 pada saat x sama dengan 0 dan y aksen akan bernilai 2 pada saat x bernilai 1. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kesia. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan linearitas. Sebuah persamaan diferensial dikatakan linear jika mempunyai bentuk ANX D pangkat NY per DX pangkat N ditambah A N-1X D pangkat N-1Y per DX pangkat N-1 ditambah A1X DY per DX ditambah A0 X kali Y sama dengan GX. Jika tidak mempunyai bentuk seperti di atas, maka disebut persamaan diferensial tidak linear atau non-linear. Yang kedua, jika koefisien ANX, AN-1X sampai A1X, A0X konstan, maka disebut persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan. Jika tidak, maka disebut persamaan diferensial linear dengan koefisien variabel. Ketiga, jika Gx sama dengan 0, maka disebut persamaan diferensial linear homogen. Jika Gx tidak sama dengan 0, disebut persamaan diferensial linear tidak homogen. Karakteristik persamaan diferensial linear yaitu yang pertama, variabel dependen dan turunannya berpangkat 1 atau berderajat 1. Yang kedua, tidak ada perkalian antara variabel dependen dan turunannya. Variabel dependen tidak berbentuk fungsi non-linear seperti fungsi sinus, kosinus, dan eksponensial. Contohnya, dx pangkat 2 per d2 sama dengan non-linear.
X dikali D pangkat 2X per DT pangkat 2 itu sama dengan non-linear. Contoh lainnya, tentukan apakah persamaan berikut linear atau non-linear. Yang pertama ada X pangkat DY ditambah Y dikali DX sama dengan 0. Dengan X dikali DY per DX plus Y sama dengan 0. Itu termasuk linear. Contoh kedua, DY per DX sama dengan XY pangkat setengah. Itu sama dengan non-linear. Yang ketiga, YY dikurang 2Y sama dengan X plus 1 itu sama dengan linear. Yang keenam, saya serahkan kepada teman saya, Rehan. 6. Klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan homogenitas. Fungsi f, x, y disebut fungsi homogen bila n bilangan real sehingga berlaku f, k, x, ky sama dengan k pangkat n f, x, y. Dengan n disebut order dari fungsi homogen f, x, y. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka disebut dengan persamaan diferensial non homogen yang mempunyai bentuk ax tambah by tambah c dx tambah px tambah qy tambah r dikali dengan dy sama dengan 0 untuk persamaan 1 dengan a, b, c, p, q, r adalah konstanta. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial non homogen tersebut, terlebih dahulu harus diperhatikan kondisi yang mungkin terjadi, yaitu pertama, jika a per b tidak sama dengan b per a per p tidak sama dengan b per q tidak sama dengan c per r atau a q kurang bp tidak sama dengan 0. Kedua, jika a per p sama dengan b per q tidak sama dengan c per r atau a q kurang bp sama dengan 0. Jika a per b sama dengan a per p sama dengan b per q sama dengan c per r sama dengan m. Lanjut, kondisi 1. Jika a per b tidak sama dengan b per q tidak sama dengan c per r atau aq kurang bp tidak sama dengan 0. ax tambah by tambah c itu kita definisikan dengan u, maka a dx tambah b dy sama dengan du, dan px tambah qy tambah r sama dengan v kita jadi p dx tambah q dy sama dengan dv. Dari kedua persamaan tersebut kita masing-masing kita kali dengan q dan kita kali dengan b, sehingga aq dx tambah bq kali dy sama dengan q du bp dikali dx tambah bq dikali dengan dy sama dengan b dv. Kita eliminasi dy sama jadi aq kurang bp kali dx sama dengan q du dikurang b dv. Maka diperolehlah dx sama dengan q kali du kurang b kali dv per aq kurang bp untuk persamaan 2. Dengan cara eliminasi yang sama, maka diperoleh dy sama dengan a kali du kurang p kali dv per aq kurang bp. Nah, dari persamaan 1 dan 2 itu ada nilai u, kita substitusikan nilai u dan v ke persamaan 1. Maka u dx tambah v dy sama dengan 0, kita substitusikan tadi yang persamaan 2 dan persamaan 3 sehingga menjadi persamaan 4, yaitu q u kurang pv kali dengan du ditambah av dikurang bu dikali dengan dv sama dengan 0. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan diferensial homogen. Untuk kondisi kedua, jika a per b sama dengan b per q tidak sama dengan c per r atau aq kurang bp sama dengan 0. Misal a per b sama dengan b per q sama dengan m, maka a sama dengan mp dan b sama dengan mq, sehingga apabila disubstitusikan ke persamaan 1 akan diperoleh ax tambah by tambah c kali dx tambah px tambah qy tambah r dikali dy sama dengan 0. Kita buang
potong C dan DX dulu, kita sehingga dapat AX tambah BY DX. Lalu kita substitusikan A dan B nya menjadi MPX tambah MQY kali DX tambah CDX tambah PX tambah QY tambah R kali DY sama dengan 0, sehingga menjadi persamaan 5, yaitu M kali PX tambah QY kali DX tambah CQ tambah DX tambah PQ tambah QY tambah R kali DY sama dengan 0. Ambil U sama dengan PX tambah QY, sehingga menjadi DU sama dengan PDX tambah QDY. Untuk DX sama dengan DU kurang Q kali DY per P. Kita substitusikan ke persamaan kelima. MU kali DU per QDY per P tambah CDU kurang QDY per P tambah U tambah R kali DY sama dengan 0. Kita hitung sehingga menjadi persamaan 6, jadi MU tambah C kali DU tambah P kurang QM tambah PR kurang QC kali DY sama dengan 0. Untuk persamaan 6 adalah bentuk persamaan diferensial yang keubahnya dapat dipisah. Sisi 3, jika A per B sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M, sehingga A sama dengan MP, B sama dengan MQ, dan C sama dengan MR. Dengan mensubstitusikan ke persamaan 1 diperoleh MPX tambah MQY tambah MR dikali DX tambah PX ditambah QY tambah R kali DY sama dengan 0. Maka kita keluarkan M, jadi M kali PX tambah QY tambah R kali DX tambah PQ tambah QY tambah R kali DY sama dengan 0. Maka kita eliminasi PQ tambah QY tambah R, kita bagi dengan itu, maka sehingga jadi MDX tambah DY sama dengan 0. Dengan mengintegrasikan kedua ruas diperoleh integral MDX tambah integral DY sama dengan C. Maka solusinya yaitu MX tambah Y sama dengan C atau konstanta. Lanjut kesimpulan. Persamaan diferensial memegang peranan penting dalam rekayasa fisika, ilmu ekonomi, dan berbagai macam disiplin ilmu. Teori persamaan diferensial sudah cukup berkembang dan metode yang digunakan bervariasi sesuai jenis persamaan. Klasifikasi di persamaan diferensial terbagi menjadi 6, yaitu berdasarkan tipe, berdasarkan orde, berdasarkan derajat, berdasarkan nilai variabel bebas, berdasarkan linearitas, dan berdasarkan homogenitas. Persamaan diferensial sangat menarik dipelajari karena persamaan diferensial memegang peranan penting dalam berbagai macam ilmu. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memahami persamaan diferensial. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah-salah penulisan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.